Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo bergerak mendekati abadi tingkat 5 yang terkapar terkena tamparannya tersebut. Memalukan, apakah kamu ingin berlindung di balik tangisan? Bangunlah, ucap King Ruo dengan geram. Kembali melepaskan serangan. Duar, sosok tersebut terlempar hingga ratusan meter membuatnya kini benar-benar tidak mampu berdiri. Kalian, ucap King Ruo pada kedua abadi tingkat 6 yang berada ratusan meter dari tempatnya berada. Tidak ingin membuat King Ruo semakin murka, kedua abadi tersebut langsung bergerak menghampiri. Tuan, ucapnya terbata dengan kepala tertunduk. Aku ingin kedua singa emas itu, sekarang. Ucap King Ruo menatap ketiga sosok tersebut dengan tajam. Jawab, ucap King Ruo dengan kesal saat ketiga sosok tersebut terdiam. Sudah tidak ada di tempat ini Tuan, abadi tingkat 5 menanggapi sambil mencoba untuk duduk sambil menyeka darah segar dari sudut bibirnya. Lalu di mana mereka? Tanya King Ruo sambil melepaskan aura pembunuhan dari tubuhnya. Tuan, kedua singa emas tersebut sekarang berada di gunung kecil api putih, jawab salah satu abadi tingkat 6 terbata dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Gunung kecil api putih, dengan wajah memerah. Bebenar Tuan, wakil pemimpin utama Ji Suang yang membawanya. Dengan wajah serius, Ji Suang, apakah dia yang menangkapnya? Tanya King Ruo dengan serius. Bukan Tuan, tapi mereka, abadi tingkat 5 mengarahkan pandangannya pada kedua abadi tingkat 6 yang berada di sisinya. Tuan, itu tidak benar, karena kami semua terlibat. Salah satu abadi tingkat 6 berbicara. Benar Tuan. Dan saat itu kami juga mengira hewan buas langit itu tersesat dan tidak bertuan. Abadi tingkat 6 lainnya menimpali. Apakah kalian pikir mereka bodoh? Dengan murka menyala, yang hampir menebas kedua sosok tersebut dengan pedang hitam yang masih ada di tangannya. Lalu apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan Ji Suang pada kedua singa emas tersebut? Tanya King Ruo pada abadi tingkat 5 dengan perasaan tidak tenang. Tidak tahu Tuan, mungkin menjadi tunggangan para petinggi organisasi, atau menjadi hewan penjaga di kediaman mereka, atau bisa saja mereka mengambil. Sosok tersebut menjeda kata-katanya dengan kepala tertunduk. Membunuh kalian tidak ada untungnya bagiku, namun membebaskan kalian juga itu tidak mungkin, ucap King Ruo mengedarkan pandangannya. Sambil sesekali mengawasi Ying Haotian dan rombongan yang sedang bertarung mengulur waktu melawan 3 abadi tingkat 4 di bawahnya. Oh tidak, ampun Tuan. Ketiga sosok itu mulai memohon. Mengampuni kalian juga tidak mungkin, jika masih ingin hidup, serahkan mutiara jiwa abadi kalian. Jika aku mengambilnya dengan paksa, maka aku akan menyapu seluruh klan kalian tanpa sisa. Ucap King Ruo membuat ketiga sosok tersebut meraung. Tuan, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Menatap King Ruo dengan putus asa. Pada saat King Ruo menggelengkan kepalanya, tiba-tiba abadi tingkat 5 meraung seperti orang yang hilang kewarasannya. Sosoknya bergerak pergi sambil mengedarkan teknik terlarang untuk menghancurkan diri. Masih ingin melawan, ucap King Ruo mengibaskan tangannya. Duar. Ledakan dahsyat bergema membuat sosok tersebut kembali terlempar ke arah King Ruo. Sosok tersebut terkapar di hadapan King Ruo. Tuan, aku menyerah, aku menyerah. Dengan wajah serius saat merasakan serangan petir tanpa warna yang masih mempengaruhi tubuhnya. Kamu mempermainkan orang yang salah, ucap King Ruo bersamaan dengan munculnya petir hitam keemasan yang mengitari tubuhnya. Berderak-derak melepas tekanan yang membuat kedua abadi tingkat 6 meraung dalam hatinya. Oh tidak, saudara, ini petir abadi. Abadi tingkat 6 berbicara pada temannya melalui telepati.
Ini benar-benar petir yang sangat murni, abadi tingkat 6 lainnya menanggapi dan saling berpandangan. Seorang king, ucapnya bersamaan menatap King Ruo yang tiba-tiba meraih leher abadi tingkat 5 yang ada di hadapannya. Abadi tingkat 5 tersebut meraung-raung kesakitan saat tiba-tiba petir hitam keemasan tersebut mulai melilit tubuhnya. Teriaknya semakin kesakitan saat King Ruo mengambil mutiara jiwa abadinya dengan paksa. Membuat tubuh yang secara perlahan telah kehilangan tingkat keabadiannya tersebut mulai hancur. Duar, ledakan dahsyat bergema menghancurkan sosok tersebut tanpa sisa hingga tempat itu menjadi hening. Tuan, aku Pang Dahai. Aku bersedia melayani Tuan. Lalu menyerahkan botol giok yang tersegel mantra formasi emas yang berisi kekuatan darah dan kekuatan jiwanya. Tuan, aku Zhao Kang. Aku juga bersedia melayani Tuan. Sambil berlutut dengan hormat, lalu menyerahkan botol giok yang tersegel mantra formasi emas. Apakah aku memerlukan kekuatan seperti kalian? Menolak botol giok tersebut membuat Pang Dahai dan Zhao Kang hampir menangis. Tuan, beri kami satu kesempatan, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan kepala tertunduk hingga menyentuh lantai dasar segel medan pertempuran abadi. Pada organisasi tanda dewa saja kalian berkhianat, apalagi padaku. Jika ingin hidup serahkan mutiara jiwa abadi kalian sekarang juga, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, aku mohon, beri kami, jangan memaksaku, ucap King Ruo yang tiba-tiba mengedarkan kekuatan puncaknya, bersamaan dengan munculnya rantai petir hitam keemasan yang bergerak mengitari tubuhnya. Bertahun-tahun kalian menjadi anggota organisasi tanda dewa. Sudah berapa banyak sumber daya yang telah kalian terima? Lalu sekarang kalian ingin melayaniku. Tuan, kami hanya mendapatkan perlindungan. Tapi justru kamilah yang bekerja. Kami diperas dan kami. Pang Dahai menghentikan kata-katanya sambil meneteskan air matanya. Benar Tuan, kami terikat dengan paksa, dan kami juga tidak berdaya. Tuan, beri kami satu kesempatan. Ucap Zhao Kang menimpali dengan terus memohon pada King Ruo yang sebenarnya terdiam senang dengan keinginan kedua sosok tersebut. Setelah terdiam cukup lama dan berpura-pura sedang berpikir, King Ruo lalu menarik kekuatan petir dari tubuhnya. Baiklah, ucap King Ruo membuat Pang Dahai dan Zhao Kang yang sebelumnya sudah kehilangan harapan meneteskan air matanya. Tuan, aku Pang Dahai, memberi hormat. Kembali memberikan botol giok yang berisi kekuatan dan kekuatan jiwanya, serta menyerahkan lencana emas talisman yang diikuti Zhao Kang. Baik, aku ingin kalian membunuh mereka semua. Ucapnya mengarahkan pandangannya pada ketiga abadi tingkat 4 yang masih bertarung melawan Ying Haotian dan rombongannya. Baik Tuan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Pang Dahai dan Zhao Kang pergi, King Ruo lalu mengedarkan teknik segel mantra formasi pembalik darah, menyerap kekuatan darah dan kekuatan jiwa kedua abadi tingkat 6 tersebut dengan tenang, lalu menghancurkan lencana emas talisman. Di tempat lain, di atas awan langit Gunung Loyang, pertempuran hebat masih berlangsung. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang segel medan pertempuran abadi tersebut dengan hebat. Keparat, berhenti bermain-main. Apakah kalian ingin mengulur waktu? Salah satu dari ketiga abadi tingkat 4 tersebut mengamuk murka saat Ying Haotian dan rombongan melakukan serangan dengan terus menjaga jarak. Benar-benar lucu. Apakah kalian pikir kami tidak tahu kalian juga mengulur waktu? Xuan Wu Suxian menanggapi dengan perasaan tidak tenang. Baru saja Ying Haotian menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Pang Dahai dan Zhao Kang yang merupakan abadi tingkat 6 tersebut memasuki segel medan pertempuran abadi, membuat ketiga abadi tingkat 4 tersebut begitu gembira. Oh tidak, Ying Haotian dan rombongan bergerak mundur sambil menjaga jarak. Saudara, jangan panik, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang yang tiba-tiba bergerak menyerang ketiga abadi tingkat 4 tersebut. Duar, serangan tapak emas tersebut melempar ketiga abadi tingkat 4 yang sebelumnya begitu senang tersebut. Senior Dahai, Senior Kang, jangan bercanda. Ini tidak lucu, ucap salah satu abadi tingkat 4 tersebut panik,
sambil bergerak mundur menjaga jarak. Tanpa berkata-kata Pang Dahai dan Zhao Kang terus bergerak melepaskan serangannya untuk segera membunuh ketiga sosok tersebut. 200 meter dari pusat pertempuran. Saudara, ini, tanya Lin Guan dengan serius, mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Sepertinya mereka juga sudah mengikuti Yang Mulia. Ying Haotian menanggapi, yang akhirnya merasa tenang. Lalu di mana Yang Mulia sekarang? Apakah kita perlu kembali ke tempat sebelumnya? Tanya Lan Ruhai yang ingin memastikan keadaan King Ruo, khawatir jika Pang Dahai dan Zhao Kang sedang membohongi mereka. Saudara, tenanglah. Gunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri. Lagi pula kita juga harus menjaga segel medan pertempuran abadi ini. Xuan Wu Suxian menanggapi. Baik, ucap Ye Chu dan rombongannya dengan tenang, lalu bergerak menuju sisi yang berseberangan dari pusat pertempuran tersebut. Sus, mereka keluar dari dalam segel medan pertempuran abadi tersebut dan menjaganya. Di dalam segel medan pertempuran abadi, duar, serangan tapak emas yang dilepaskan oleh Pang Dahai mengenai salah satu abadi tingkat 4 tersebut dan melukai dengan parah. Duar, serangan tapak Zhao Kang mengenai tubuhnya dengan telak yang langsung menewaskannya. Senior Dahai, Senior Kang, kalian benar-benar sudah gila. Kita ini para talisman. Apakah kalian sudah lupa dengan aturan organisasi, sambil bergerak, menyerang dan menghindari serangan? Weng Lai, kami bukan talisman lagi, Zhao Kang menanggapi sambil bergerak menyerang sosok tersebut. Duar, serangan tapaknya mengenai sosok tersebut dengan telak. Apa yang telah kalian makan sampai lupa jika kita ini adalah saudara? Saudara Dahai, Saudara Kang, sadarlah. Weng Lai kembali berbicara sambil bergerak melindungi diri dengan melepaskan segel pertahanan emas. Maaf. Aku tidak mengerti maksudmu, ucap Pang Dahai menanggapi sambil melepaskan serangan. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan hebat. Dalam waktu singkat, Wen Lai dan saudaranya tersebut terlempar hingga mengenai dinding segel medan pertempuran abadi dengan tubuh bersimbah darah. Pang Dahai, Zhao Kang, kalian telah berkhianat, tunggu saja hukuman dari para pemimpin, ucap Weng Lai dengan tatapan penuh kebencian. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan sosoknya hingga membuatnya menjadi kabut darah. Mutiara jiwa abadi Weng Lai dan saudaranya tersebut mengambang di udara yang langsung disegel oleh Zhao Kang dan Pang Dahai. Saudara, ucap Zhao Kang lalu bergerak membawa Pang Dahai bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Pang Dahai dan Zhao Kang pergi, Ying Haotian dan rombongan lalu bergerak membersihkan jejak aura pertempuran abadi tersebut dan mengubah auranya menjadi jejak pertempuran aura semi-abadi. Di wilayah kehampaan langit Gunung Loyang, sosok Pang Dahai dan Zhao Kang muncul di hadapan King Ruo yang masih berada di wilayah kehampaan langit Gunung Loyang. Tuan, ucapnya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan. Berdiri di hadapan King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi mutiara jiwa abadi Weng Lai dan rombongannya. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menerima cincin penyimpanan yang berisi 3 mutiara jiwa abadi tingkat 4 tersebut. Pada saat King Ruo hendak berbicara, Ying Haotian dan rombongan muncul di hadapannya. Yang Mulia, ucapnya berlutut dengan hormat membuat Pang Dahai dan Zhao Kang akhirnya memahami bahwa Ying Haotian dan rombongannya adalah juga pelayan King Ruo, bukan sebagai anggota organisasi rahasia langit penebas malam. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengibaskan tangannya, melepaskan segel mantra formasi ilusi dan segel perlindungan yang mengurung mereka di tempat itu. Terima kasih Yang Mulia. Berdiri dengan hormat, Yang Mulia, ucap Lan Ruhai sambil mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai dan Zhao Kang penuh arti. Saudara, aku Pang Dahai dari Gunung Air, wilayah kuno timur. Memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, aku Zhao Kang dari Lembah Bunga Persik, wilayah kuno timur, menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara Pang Dahai, Saudara Zhao Kang,
aku Ying Haotian dari Gunung Nanjin, ucap Ying Haotian menangkupkan tangannya dengan hormat sambil memperkenalkan Xuan Wu Zuxian, Lan Ruhai, Lin Guan dan Ye Chu yang berada di sisinya. Pada saat Ying Haotian dan rombongan selesai memperkenalkan diri, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya keemasan keluar dari segel perlindungan langit Gunung Loyang. Yang mulia, ucap Ying Haotian menatap sosok dari balik kilatan cahaya keemasan yang terus bergerak naik tersebut hingga berada puluhan meter dari tempat mereka berada. Luo Jinling, Jenderal Besar Kekaisaran Shen Luo, ucap King Luo menjelaskan identitas sosok tersebut. Yang mulia, apakah kita? Lin Guan menjeda kata-katanya menatap King Luo yang menggelengkan kepalanya. Biarkan saja, jika kita membunuhnya ini akan membuat Istana Loyang akan semakin berhati-hati, ucap King Luo dengan tenang, menatap Luo Jinling yang sedang bergerak memeriksa tempat itu. Baik yang mulia. Tidak lama kemudian, setelah memeriksa tempat itu, Luo Jinling lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Baik yang mulia, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Lin Guan dengan hormat. Kita akan membagi tugas. Haotian, Zhao Kang, Pang Dahai, aku ingin kalian bertiga ke wilayah perbatasan timur untuk memusnahkan kota Sui dan kota Gu. Lakukan dengan berhati-hati dan bersih. Ruhai, Lin Guan dan Zuxian, aku ingin kalian bertiga ke Gunung Awan Merah untuk mengambil anggota klan Shen Lan. Setelah urusan selesai, temui aku di kota Bianjiang Nan, ucap King Luo menjelaskan rencananya sambil memberikan Pang Dahai dan Zhao Kang masing-masing cincin penyimpanan yang berisi lencana klan Shen Zengin dan ratusan pil tingkat tinggi. Baik yang mulia, dengan sikap hormat, baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia, ucap Ying Haotian dengan hormat. Setelah berbincang-bincang sejenak King Luo lalu membawa Ye Chu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju kota Bianjiang Nan yang berada di wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Luo dengan Kekaisaran Shen Wang tersebut dengan tenang. Sus, sosoknya lenyap dari pandangan Pang Dahai dan rombongannya. Ke perbatasan selatan, apa rencana yang mulia selanjutnya? Tanya Lin Guan memecah keheningan tempat itu menatap Ying Haotian yang juga tampak penasaran dengan rencana King Luo. Saudara, aku juga tidak tahu, jawab Ying Haotian sambil mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai dan Zhao Kang. Saudara, kami juga masih tidak tahu. Namun besar kemungkinan kita akan pergi ke wilayah kuno selatan, jawab Pang Dahai. Maksud saudara? Tanya Lan Ruhai. Singa emas yang dibawa Jisuang saat ini ada di gunung kecil api putih, jawab Zhao Kang menduga tindakan yang akan dilakukan King Luo untuk menyelamatkan Sis Feng Yue dan Sisi Tanxian. Jika demikian, ini akan menjadi pertempuran besar. Xuan Wu Zuxian menanggapi membuat mereka semua yang ada di tempat itu bergidik ngeri. Jika demikian mari kita bergerak. Semakin cepat kita menyelesaikan misi ini, semakin cepat kita berkumpul dan mempersiapkan diri, ucap Ying Haotian dengan serius. Baik saudara, kami pergi dulu. Sampai jumpa di kota Bianjiang Nan, ucap Lan Ruhai lalu membawa Xuan Wu Zuxian dan Lin Guan meninggalkan tempat itu. Baik, ucap Ying Haotian menatap kepergian Xuan Wu Zuxian dan rombongannya yang akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Saudara, mari, ucap Ying Haotian lalu membawa Pang Dahai dan Zhao Kang meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak menuju wilayah perbatasan timur Kekaisaran Shen Luo dengan Kekaisaran wilayah tengah tersebut dengan tenang. 5 menit kemudian setelah Ying Haotian dan rombongan meninggalkan tempat itu. Luo Jinling kembali lagi bersama 5 sosok paruh baya lainnya, lalu bergerak memeriksa tempat itu ke berbagai arah. Mereka bergerak sambil melepaskan segel mantra formasi pencari jejak. Setelah bergerak cukup lama, kelima paruh baya tersebut kembali berkumpul. Jenderal Besar, kami dengan yakin memastikan bahwa ini adalah jejak pertempuran. Salah satu dari rombongan tersebut menjelaskan. Benar, namun jejak aura ini berbeda dengan jejak aura yang ada di wilayah awan, ucap sosok lainnya menanggapi membuat Luo Jinling terdiam. Itu artinya telah terjadi pertempuran. Tapi ini benar-benar aneh.
Siapa yang berani menyinggung saudara Dahai, saudara Kang? Luo Jinling membatin. Jenderal besar, apa rencana kita selanjutnya? Tanya salah satu dari rombongan tersebut dengan serius. Aku akan melaporkan masalah ini pada penguasa agung, jawab Luo Jinling sambil meminta kelima sosok tersebut tetap berada di tempat itu untuk melakukan penjagaan. Baik Jenderal besar, dengan sikap hormat. Setelah menjelaskan rencananya, Luo Jinling lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Berharap segera mendapat kabar dari Weng Lai, Pang Dahai dan rombongannya. Di tempat lain, sus, Ying Haotian bergerak bersama Pang Dahai dan Zhao Kang dengan tenang. Setelah terdiam cukup lama, Zhao Kang akhirnya membuka percakapan. Saudara Haotian, ucapnya dengan ragu. Bicaralah, ucap Ying Haotian dengan tenang. Mengenai misi ini, apakah kami boleh tahu alasannya? Dengan penasaran, saudara, ini adalah misi balas dendam, karena kedua kota itu yang menyebabkan kehancuran klan Shenlan. Jawab Ying Haotian menjelaskan peristiwa yang dialami klan Shenlan belasan ribuan tahun yang lalu dengan detail membuat Pang Dahai dan Zhao Kang menggelengkan kepalanya. Lalu apa hubungan klan Shenlan dengan Yang Mulia? Apakah ini karena saudara Lan Ruhai? Tanya Zhao Kang. Benar, hubungan kekerabatan, karena Yang Mulia Putri berasal dari klan tersebut, jawab Ying Haotian sambil menjelaskan hubungan King Ruo dengan Lan Ruhai dan keberadaan King Ling dengan detail membuat Pang Dahai dan Zhao Kang kembali menggelengkan kepalanya. Kota Gu dan kota Sui, benar-benar berurusan dengan orang yang salah, ucap Pang Dahai. Benar, berani menyinggung segala sesuatu yang berkaitan dengan Yang Mulia akibatnya adalah mati. Ying Haotian menanggapi. Lalu saudara, bagaimana dengan identitas Yang Mulia? Tanya Zhao Kang yang sebelumnya masih belum mendapat penjelasan dari King Ruo mengenai identitasnya dengan penasaran. Yang Mulia memiliki identitas dari beberapa latar belakang yang berbeda dan sangat kuat. Pertama, Yang Mulia adalah penguasa utama klan Shen Guo Shiyin di wilayah kuno utara, penguasa muda hutan gelap. Penguasa muda klan Shen Luo dari terah pertama dan penguasa utama Nanjin, namun yang lebih mengerikan adalah identitas sejati Yang Mulia yang berasal dari Aula Suci King, jawab Ying Haotian menjelaskan, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang ternganga. Ternyata dugaan kami benar, tapi apakah saudara tahu identitas detail dari Yang Mulia? Tanya Zhao Kang dengan penasaran. Yang Mulia adalah cucu dari Yang Agung Petir Angin, Shen Guo Shi Fengbao, jawab Ying Haotian sambil merunut silsilah King Ruo dari King Tian, King Kong, King Fengbao hingga keberadaan King Peng dengan detail membuat Pang Dahai dan Zhao Kang terdiam dengan bergidik ngeri. Tidak heran kekuatan Yang Mulia begitu mengerikan, ucap Pang Dahai. Saudara, jika kami boleh tahu seberapa kuat Yang Mulia sebenarnya, karena dalam pertarungan sebelumnya kami merasakan Yang Mulia masih belum menggunakan kekuatannya dengan sungguh-sungguh. Tanya Zhao Kang dengan penasaran. Saudara, aku juga tidak tahu, karena tingkat keabadian Yang Mulia dengan kita berbeda, jawab Ying Haotian dengan tenang. Apakah maksud saudara Yang Mulia seorang abadi emas? Tanya Pang Dahai dengan penasaran. Benar, jawab Ying Haotian membuat Pang Dahai dan Zhao Kang terdiam. Saudara, jika saat itu kita tidak dapat meyakinkan Yang Mulia, mungkin kita akan bernasib seperti klan Gu dan klan Sui, ucap Pang Dahai berbicara pada Zhao Kang melalui telepati. Benar, tidak heran jika Yang Mulia begitu berani memberi perintah yang melanggar aturan para abadi ini. Zhao Kang menanggapi dengan perasaan sedikit tenang, sambil menanyakan banyak hal terkait identitas King Ruo. Di tempat lain, King Ruo dan Ye Chu terus bergerak menuju wilayah perbatasan selatan Kekaisaran Shen Luo dengan Kekaisaran Shen Wang dengan tenang. Dalam perjalanan tersebut, tidak lupa King Ruo mengabari King Yong Jun dan Zilong, Ying Tajun, Ying Yumao dan Sisi Hujin. 3 hari kemudian menjelang malam mereka berdua akhirnya tiba di langit kota Bianjiang Nan. Yang Mulia, ada apa? Tanya Ye Chu dengan heran saat King Ruo tiba-tiba berhenti di atas langit kota. Sepertinya baru-baru ini beberapa abadi pernah mengunjungi kota ini, ucap King Ruo dengan tenang.
memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Sambil memeriksa keadaan di kawasan langit kota, King Ruo juga mengubah tingkat kekuatannya hingga menjadi kultivator semi-abadi tingkat 5, diikuti Ye Chu yang mengubah tingkat kekuatannya hingga ke tingkat semi-abadi tingkat 3. Setelah memeriksa kawasan tersebut, King Ruo lalu membawa Ye Chu bergerak turun. Mereka berdua mendarat 300 meter dari gerbang utara kota, bergabung dengan puluhan kelompok lainnya, lalu bergerak menuju kota besar yang dilindungi dengan benteng batu besar dengan ketinggian 35 meter tersebut dengan tenang. Ye Chu, sambil beristirahat di kota ini, aku ingin kamu mencari informasi dari organisasi Bulan Hitam terkait keberadaan wilayah kuno selatan. Selain itu aku juga ingin kamu mencari informasi perkembangan situasi yang terjadi di wilayah selatan, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Baik Yang Mulia, jawabnya menanggapi dengan hormat. Mencari informasi mengenai wilayah kuno selatan, tapi bukankah Yang Mulia juga berasal dari wilayah kuno tersebut? Ye Chu membatin dengan heran, melangkahkan kakinya bergerak mengikuti King Ruo dengan tenang. Setelah berjalan beberapa waktu, menjelang malam saat gelap mulai menyelimuti langit daratan ilahi, King Ruo dan kerumunan besar tersebut akhirnya tiba di gerbang utara kota. Tuan-tuan, silakan bergerak sesuai barisan. Prajurit penjaga gerbang memberi perintah untuk melakukan pemeriksaan. Satu persatu mereka yang akan memasuki kota tersebut mendapat pemeriksaan hingga akhirnya giliran King Ruo dan Ye Chu tiba. Tuan, identitasnya, ucap penjaga tersebut dengan serius. Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana klan Shen Guoxiyin, diikuti Ye Chu yang juga menggunakan lencana klan Shen Guoxiyin. Setelah melewati pemeriksaan dan membayar biaya masuk sebesar 7.000 kristal jiwa abadi, King Ruo dan Ye Chu lalu dipersilahkan memasuki gerbang kota. Ye Chu, kita akan mencari penginapan terlebih dahulu, ucap King Ruo berbicara melalui telepati sambil bergerak menuju pusat kota. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat sambil memeriksa setiap tempat yang dilewati dengan seksama. Saat memasuki kawasan kota, tiba-tiba King Ruo dan Ye Chu merasakan beberapa abadi juga ada di kawasan tersebut. Yang Mulia, ucap Ye Chu penuh arti. Sepertinya juga ada pengunjung tingkat tinggi lainnya. Ye Chu, setelah mendapatkan penginapan aku ingin kamu mencari informasi mengenai situasi di kota ini. King Ruo menanggapi dengan tenang, merasakan beberapa sosok terus mengawasi pergerakan mereka di dalam kota tersebut. Baik Yang Mulia, setelah berjalan beberapa waktu, King Ruo akhirnya menemukan penginapan mewah di kawasan pusat kota yang tidak jauh dari arah timur istana terlarang kota. Selamat datang di penginapan bunga emas Bianjiang, Tuan. Seorang gadis pelayan dengan sigap menyambut kedatangan King Ruo dan Ye Chu dengan ramah. Nona, kami ingin memesan kamar khusus untuk 4 malam, apakah masih ada? Tanya Ye Chu dengan ramah. Masih ada Tuan. Lalu mengarahkan Ye Chu untuk melakukan pembayaran. Tidak lama kemudian setelah menyelesaikan pembayaran di meja kasir, gadis pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan Ye Chu menuju kamar nomor 3 penginapan yang berada di lantai 5. Mari Tuan. Dengan sikap hormat, sambil mengikuti gadis pelayan, King Ruo dan Ye Chu memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Yang Mulia, aura gadis ini. Ye Chu berbicara pada King Ruo melalui telepati. Seorang pembunuh. Besar kemungkinan penginapan ini adalah markas organisasi rahasia. Itu artinya kamu juga bisa mencari informasi di tempat ini. King Ruo menanggapi sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Baik, Yang Mulia. Ye Chu menanggapi, sambil berpura-pura tidak menyadari beberapa sosok semi-abadi tingkat tinggi yang bersembunyi di antara celah ruang yang tersegel mantra formasi ilusi. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di lantai 5. Silakan Tuan. Gadis pelayan tersebut membuka pintu kamar nomor 3, mempersilahkan King Ruo dan Ye Chu memasuki ruangan dengan sikap hormat. Terima kasih Nona, ucap Ye Chu dengan ramah lalu memasuki ruangan bersama King Ruo. Setelah memastikan gadis pelayan tersebut telah meninggalkan tempat itu,
King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi emas. Masih ada waktu, ucap King Ruo menuju kursi yang ada di dalam ruangan tersebut, meminta Ye Chu untuk beristirahat sebelum melakukan penyelidikan. Terima kasih Yang Mulia. Sambil menempati salah satu kursi yang tersedia lalu beristirahat dan memulihkan kekuatannya dengan tenang. Di tempat lain, kediaman timur puncak utama Nanjin. Kim Yong-jun yang sedang berkultivasi di kediamannya bersama Zilong tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari ayah, ucap Kim Yong-jun menatap Zilong yang juga dengan segera memeriksa cincin penyimpanannya. Ayah mengubah rencananya, ucap Zilong menatap Kim Yong-jun yang menganggukkan kepalanya. Benar, rencana ke gunung kecil api putih sepertinya dipercepat. Kakak, apakah kita akan menyusul ayah ke kota Bianjiang Nan? Tanya Kim Yong-jun dengan ragu. Zilong menggelengkan kepalanya pelan. Ini terlalu berbahaya. Kakak khawatir kedatangan kita akan mengganggu pekerjaan ayah. Dengan wajah serius, Kim Yong-jun menganggukkan kepalanya. Kakak benar. Lalu apakah kita harus melaporkan masalah ini pada leluhur Yumao dan Ying Tajun? Karena bagaimanapun juga mereka harus tahu masalah ini. Masalah ini biar kakak saja yang menyampaikannya, ucap Zilong sambil menjelaskan rencananya yang akan meminta bantuan kedua leluhur elang emas tersebut untuk ikut membantu King Ruo sambil berdiri dari duduknya. Jika demikian, mari kita temui mereka, ucap Kim Yong-jun ikut berdiri dari tempatnya. Baik, ucap Zilong lalu meninggalkan kediaman mereka. Di tempat lain, Lan Ruhai, Lin Guan dan Xuan Wu Zuxian akhirnya tiba di atas langit gunung awan merah tanpa hambatan. Sus, mereka berhenti di atas langit gunung tersebut dengan tenang. Saudara Zuxian, saudara Guan, biarkan aku saja, ucap Lan Ruhai meminta mereka berjaga. Baiklah, tapi saudara, di mana mereka berada? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil memeriksa gunung awan merah yang tampak begitu sepi tersebut dengan heran. Saudara, mereka ada di dasar gunung, jawab Lan Ruhai dengan tenang lalu bergerak menuju tebing timur gunung awan merah yang sangat curam. Sosoknya bergerak melewati dua pohon liar yang tumbuh pada dinding tebing gunung tersebut dan lenyap dari pandangan Xuan Wu Zuxian dan Lin Guan. Ternyata saudara Ruhai menyegel pintu masuk gunung, ucap Xuan Wu Zuxian sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Benar, ternyata selama ini klan Lan benar-benar menderita, bahkan harus bersembunyi di dasar gunung biasa yang miskin aura spiritual emas. Lin Guan menanggapi sambil menggelengkan kepalanya, menatap kawasan yang sangat sepi tersebut. Bahkan hewan buas pun tidak ada yang tinggal di kawasan ini. Semoga saudara Hao Tian tidak mengalami hambatan, ucap Xuan Wu Zuxian ikut prihatin dengan keadaan tempat itu. Di balik segel mantra formasi pintu masuk persembunyian klan Shen Lan. Leluhur, ucap dua sosok paruh baya kultivator semi-abadi tingkat 3 yang sedang berjaga menyambut kemunculan Lan Ruhai dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap Lan Ruhai dengan tenang. Terima kasih leluhur, berdiri dengan sikap hormat. Mari ke dalam, ucap Lan Ruhai membawa kedua penjaga tersebut memasuki lorong gua yang mengarah ke dasar gunung tersebut. Lalu leluhur, bagaimana dengan tempat ini? Tanya salah satu dari sosok tersebut dengan serius. Tenanglah, lagi pula siapa yang akan mendatangi tempat seperti ini, ucap Lan Ruhai sambil melangkahkan kakinya. Baik leluhur. Sambil melangkahkan kakinya, Lan Ruhai berbincang-bincang santai dengan kedua sosok tersebut sambil menanyakan keadaan mereka serta klan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan raksasa dengan rumah-rumah kecil dan berbagai kediaman lainnya yang sibuk dengan berbagai aktivitas mereka masing-masing. Melihat kemunculan Lan Ruhai, mereka semua yang ada di tempat itu menghentikan aktivitasnya lalu berkumpul bersama para ketua klan di tengah ruangan yang menyerupai lapangan aula pelatihan. Hormat pada leluhur Ruhai, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap Lan Ruhai dengan hangat dan ramah. Terima kasih leluhur, lalu berdiri dengan hormat. Senang melihat kalian semua,
ucap Lan Ruhai sambil memanggil para tetua klan yang bertanggung jawab mengawasi setiap pekerjaan dan keamanan di tempat itu. Tidak lama kemudian, 5 tetua klan yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 5 hingga tingkat 6 tersebut berdiri di hadapan Lan Ruhai. Apakah semua orang ada di tempat ini atau ada mereka yang belum kembali dari misi? Tanya Lan Ruhai dengan tenang. Semuanya ada di tempat ini, leluhur. Salah satu tetua menanggapi dengan hormat, menjelaskan alasannya memanggil semua murid dari misi klan karena situasi yang terjadi di kawasan Kekaisaran Shenluo dan Shenwang yang mulai tidak kondusif dengan detail. Bagus, itu adalah langkah yang paling tepat. Lan Ruhai memuji tindakan para tetua tersebut, kebetulan sekali kalian sudah berkumpul. Ada berita baik yang ingin aku sampaikan, ucap Lan Ruhai membuat ruangan itu menjadi riuh. Tenanglah, ucap salah satu tetua membuat tempat itu menjadi tenang kembali. Leluhur, silakan, ucap tetua tersebut dengan hormat. Baik, ucap Lan Ruhai sambil mengitari pandangannya memeriksa mereka semua yang ada di tempat itu dengan seksama. Setelah memeriksa setiap orang yang ada di dalam ruangan tersebut, Lan Ruhai lalu mengeluarkan lencana emas dari dalam cincin penyimpanannya, lalu menunjukkan pada semua orang. Apakah kalian ada yang pernah melihat lencana klan ini? Dengan sikapnya yang tenang, leluhur, itu adalah lencana klan Shen Zhenyin, klan baru yang ada di kota Bunga Semi Selatan, ucap beberapa sosok paruh baya serta jenius klan menanggapi. Benar, ini adalah lencana klan Shen Zhenyin. Mulai hari ini kita akan menjadi bagian dari klan tersebut, ucap Lan Ruhai membuat ruangan itu menjadi gempar. Mereka yang sebelumnya begitu gembira kini mulai menunjukkan wajah tidak senang, bahkan berbagai reaksi dari mereka membuat tempat itu benar-benar gaduh. Leluhur, selama puluhan ribuan tahun kita berada tempat ini untuk tetap menjaga identitas kita, lalu bagaimana bisa kita menyerahkan diri pada klan yang baru tumbuh kemarin sore, ucap salah satu dari kelima tetua tersebut menggelengkan kepalanya, menatap Lan Ruhai dengan sedih. Jangankan melindungi kita, melindungi diri sendiri saja mereka mungkin tidak mampu. Tetua lainnya ikut bicara. Ziping, Jiangyan, aku tidak mengatakan bahwa aku menyerahkan klan pada mereka, tetapi aku mengatakan bahwa kita akan menjadi bagian dari mereka. Itu artinya kita tetap seorang Lan. Lan Ruhai menggelengkan kepalanya, menatap wajah-wajah yang tidak senang tersebut dengan kesal. Selama ribuan tahun kita bertahan tanpa dukungan dari siapapun, lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita bahkan tidak dapat berkembang, dan aku bahkan belum menuntaskan kata-kataku. Lan Ruhai menggelengkan kepalanya membuat tempat itu menjadi hening. Leluhur, ini adalah kesalahan kami yang terlalu cepat membuat kesimpulan. Mohon leluhur menjelaskannya kembali, ucap Lan Ziping memohon dengan sungguh-sungguh, menatap Lan Ruhai yang terdiam dengan wajah kesalnya, lalu diikuti Lan Jiangyan serta tetua lainnya yang ikut memohon agar Lan Ruhai kembali berbicara. Selama ribuan tahun aku membuat aturan agar tidak ada satupun kegiatan yang menggunakan kekuatan spiritual emas secara berlebihan di tempat ini, agar keberadaan kita tidak diketahui oleh para pemburu tersebut. Apakah kalian ingin terus-menerus terkungkung dan terkurung di tempat ini? Dengan wajah serius. Tidak leluhur, ucap Lan Ziping dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan sungguh-sungguh. Aku ingin menegaskan bahwa ini adalah perintah dari Yang Mulia Zhenyin Ruo yang meminta kita untuk pindah dan menetap di Gunung Nanjin. Apakah kalian menolak tawaran dan kesempatan emas ini? Tanya Lan Ruhai dengan serius. Leluhur, ini sangat sulit dipercaya, bagaimana seorang Zhenyin Ruo begitu peduli dengan kita? Aku khawatir dia akan memanfaatkan. Jiangyan, buang jauh-jauh pikiranmu yang buruk itu. Keberadaan kita di Nanjin bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai saudara kerabat, ucap Lan Ruhai dengan serius sambil menjelaskan keberadaan klan Shen Zhenyin di kota Bunga Semi Selatan serta keberadaan Gunung Nanjin hingga identitas King Ruo sebagai penguasa utama Gunung Nanjin tanpa menjelaskan identitas King Ruo yang sesungguhnya membuat Lan Hiping. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu gembira namun tidak dengan Lan Jiangyan yang merasa aneh dengan kebaikan King Ruo tersebut. Maksud leluhur, kerabat seperti apakah kita ini bagi mereka?
Tanya Lan Ziping dengan heran, bahkan semua orang yang ada di tempat itu menatap Lan Ruhai dengan penasaran. Yang mulia putri, Ratu Nanjin adalah seorang Lan, jawab Lan Ruhai membuat ruangan itu menjadi gempar. Leluhur, ucap Lan Jiangyan penuh arti. Lian Hua, ucap Lan Ruhai membuat mereka mulai membicarakan nama itu dengan serius hingga Lan Ziping kembali berbicara. Leluhur, tidak ada nama Lian Hua dalam daftar nama klan, yang ada Lian Hua Putri Tetua Zi masih begitu kecil, ucap Lan Ziping dengan serius. Yang mulia masih belum menjelaskan masalah ini dengan detail, namun aku sudah membuktikan bahwa Yang Mulia Putri adalah seorang Lan, ucap Lan Ruhai menjelaskan membuat mereka yang sebelumnya begitu gembira menjadi ragu. Aku sudah memutuskan, kita akan meninggalkan tempat ini, ucap Lan Ruhai meminta mereka untuk mempersiapkan diri. Leluhur, ini ucap Lan Jiangyan dengan ragu. 1 jam lagi kita akan pergi, ucap Lan Ruhai membuat mereka bergegas mempersiapkan diri. Di tempat lain, tepat tengah malam, Ying Haotian, Zhao Kang dan Pang Dahai tiba di atas langit kota Sui. Sus, mereka langsung bergerak membuat persiapan, memeriksa kota yang berada di tengah gunung batu terbang tersebut dengan seksama. Tidak lama kemudian setelah memeriksa keadaan langit kota tersebut, Ying Haotian dan rombongan lalu berkumpul kembali. Saudara, sepertinya kota ini dilindungi seorang abadi, ucap Pang Dahai saat merasakan aura abadi di atas langit kota tersebut yang begitu kentara. Benar, jawab Ying Haotian menanggapi. Lalu saudara, bagaimana dengan pengunjung kota? Tanya Zhao Kang sambil menatap ke tempat gerbang kota yang telah tersegel, yang menandakan kota itu sudah tidak menerima kunjungan dari luar. Kita akan mengurus mereka, karena bagaimanapun juga membunuh orang dengan sembarangan adalah hal yang tidak disukai oleh Yang Mulia. Ying Haotian menanggapi. Lalu bagaimana jika mereka menyebarkan berita mengenai masalah ini? Tanya Pang Dahai. Aku akan memberi mereka peringatan. Jika mereka menyebarkannya, aku rasa informasi tersebut juga belum sampai di kota Gu, jawab Ying Haotian dengan tenang. Saudara Kang, segel kawasan luar gunung dan berjaga di gerbang timur kota, lalu saudara Dahai berjaga di kawasan kehampaan, jawab Ying Haotian menjelaskan rencana mereka. Baik, jawab Pang Dahai dan Zhao Kang dengan serius lalu bergerak pergi. Setelah Pang Dahai bergerak menuju wilayah kehampaan dan Zhao Kang bergerak menjaga kawasan luar gunung raksasa tersebut, Ying Haotian lalu menyegel kota itu. Sosoknya bergerak memasuki langit kota tersebut sambil mengubah tampilannya untuk melakukan penyelidikan. Di tempat lain, Zhao Kang bergerak mengitari gunung Sui tersebut hingga beberapa kali, lalu melepaskan segel mantra formasi ilusi untuk menyamarkan keberadaan gunung tersebut. Setelah menyegel gunung raksasa tersebut dengan mantra formasi ilusi, Zhao Kang lalu bergerak menuju gerbang timur kota dan berjaga di tempat itu dengan seksama. Di dalam kota Sui, 30 menit kemudian, Ying Haotian yang telah mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan keberadaan klan asli yang ada di kota itu lalu bergerak naik ke atas langit kota sambil menyampaikannya pada Zhao Kang melalui pesan jiwa yang sedang berjaga di pintu gerbang timur kota. Sosoknya bergerak naik ke atas langit istana kota dengan tenang, lalu menyentuh segel mantra formasi pembunuhan dan perlindungan langit kota yang langsung bereaksi dengan kekuatannya. Duar, ledakan dahsyat bergema, melepaskan ledakan cahaya yang langsung terlihat oleh seluruh penduduk kota. Dalam waktu singkat, ribuan pasukan zirah perang emas dan zirah perang perak muncul, bergerak mengepung Ying Haotian dengan senjata lengkap. Para pengunjung kota Sui, silakan pergi dari gerbang timur kota sekarang. Ucapnya dengan lantang, bergema di dalam kota yang tidak pernah mati oleh kesibukan tersebut. Lancang kau, ucap penguasa kota yang muncul bersama para menteri dan jenderal kota, menatap Ying Haotian dengan kesal. Yang merasa bukan penduduk kota Sui, tinggalkan kota sekarang juga. Ingat, anggap saja kalian tidak pernah mengunjungi kota ini. Ucap Ying Haotian kembali berbicara dengan gelombang suara yang menyapu seluruh kota, mengabaikan penguasa kota yang tampak semakin murka.
Keparat, ucapnya hendak bergerak menyerang Ying Haotian, namun dengan segera dihentikan oleh Jenderal Utama Kerajaan. Yang mulia, jangan gegabah. Karena bagaimanapun juga tidak ada orang yang ingin mati konyol seperti ini. Ucap sang jenderal mengingatkan membuat sang raja terdiam. Siapa bajingan gila ini? Sang raja membatin, menatap Ying Haotian dengan penuh selidik dan niat membunuh. Yang mulia, lihatlah, ucap seorang menteri dengan kesadaran dewanya menatap puluhan kelompok yang sedang menjalani pemeriksaan Zhao Kang di gerbang timur kota. Sepertinya mereka sudah melakukan pemeriksaan. Yang mulia, biarkan dia merasa menang. Setelah pengunjung kota pergi, aku akan membunuh mereka. Sang jenderal berbicara, menatap puluhan kelompok yang bergerak menuju gerbang timur kota yang menanggapi peringatan Ying Haotian tersebut dengan kesal. Baiklah, kalian aku tugaskan untuk menangkap bajingan itu. Lalu dia, biar aku yang akan mengurusinya, ucap sang raja menanggapi, menatap Ying Haotian dengan niat membunuh. Baik yang mulia, dengan sikap hormat. 30 menit kemudian Zhao Kang yang berada di depan pintu gerbang timur lalu bergerak menghampiri Ying Haotian. Saudara, bagaimana? Tanya Ying Haotian dengan tenang. Semuanya memang pengunjung kota, jawab Zhao Kang menjelaskan identitas mereka yang pergi tersebut dengan tenang. Baik, aku ingin saudara memastikan bahwa mereka yang sebelumnya keluar kini benar-benar sudah pergi. Ucap Ying Haotian menatap pemimpin kota yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalian berurusan dengan orang yang salah, ucapnya memberi perintah pada pasukan elit kerajaan untuk menangkap Zhao Kang. Namun belum sempat pasukan tersebut bergerak, tiba-tiba tubuh mereka sudah terpotong. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema mengubah mereka yang terbunuh tersebut menjadi kabut darah. Oh tidak, ucap para menteri dan jenderal kerajaan tersebut bergerak mundur sambil menghampiri sang raja. Bajingan, ternyata kalian ingin pamer kekuatan, ucap sang raja yang mengira Ying Haotian dan Zhao Kang masih berada di tahap puncak semi-abadi sambil melepaskan kekuatan sejatinya yang ternyata abadi tingkat dasar. Sus, lingkaran cahaya putih muncul di belakang punggungnya, namun belum sempat dirinya bergerak menyerang, Ying Haotian sudah muncul di hadapannya. Ah, teriaknya kesakitan saat tangan Ying Haotian tiba-tiba mencengkram lehernya. Melihat sang raja berada dalam cengkraman Ying Haotian, para menteri dan jenderal kerajaan yang sebelumnya begitu gembira menjadi begitu ketakutan. Oh tidak, ucap para jenderal dan menteri kerajaan tersebut bergerak ke berbagai arah dengan ketakutan. Apakah kalian pikir masih bisa pergi? Benar-benar naif, ucap Zhao Kang yang tiba-tiba muncul di atas langit kota, melepaskan segel emas untuk mengurung para menteri dan pejabat kerajaan tersebut. Setelah Zhao Kang menangkap para menteri dan pejabat kerajaan tersebut, Ying Haotian lalu bergerak naik ke atas langit bersama Zhao Kang, melepaskan segel penghancur bersamaan dengan munculnya ribuan pasukan dari berbagai kekuatan dan klan di dalam kota yang bekerja sama, melakukan perlawanan dengan menyerang Ying Haotian dan Zhao Kang. Swoosh, putaran angin emas dengan ledakan kehancuran yang dilepaskan oleh Ying Haotian dan serangan tapak emas yang dilepaskan Zhao Kang melesat. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kota itu dengan hebat, mengubah mereka yang terkena serangan menjadi kabut darah, membuat pemandangan tersebut begitu mengerikan. Duar, duar, ledakan maha dahsyat terus bergema, mengguncang kota itu hingga membelah gunung batu raksasa tersebut. Oh tidak, teriak pemimpin kota yang berada dalam cengkraman Ying Haotian meraung, menatap kehancuran kota Sui di depan matanya. Kalian para abadi mengapa melakukan tindakan tercela seperti ini? Mengapa kalian masih mengurus pekerjaan seperti ini? Berbicara pada Ying Haotian melalui telepati. Ini adalah balasan atas tindakan yang telah kalian lakukan pada klan Shenlan. Ucap Ying Haotian membuat sang raja terdiam mematung. Saudara, hancurkan kota ini secepatnya. Ada beberapa kekuatan yang mendekat, ucap Pang Dahai berbicara melalui telepati, mengingatkan Ying Haotian dan Zhao Kang. Baik, jawab Zhao Kang dan Ying Haotian dengan terus melepaskan serangan terkuatnya. Duar, duar,
Ledakan maha dahsyat meluluh lantahkan kota itu hingga membelah gunung batu raksasa tersebut hingga menjadi ribuan bagian. Setelah memastikan tidak ada jejak aura kehidupan dari tempat itu, Ying Haotian, Pang Dahai dan Zhao Kang lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju kota Gu dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, kota Bianjiang Nan. Menjelang pagi saat matahari mulai muncul dari ufuk timur, Ye Chu yang sebelumnya ditugaskan King Ruo mencari informasi di kota tersebut akhirnya kembali. "Masuklah," ucap King Ruo dari dalam ruangan saat merasakan aura Ye Chu yang berdiri di depan pintu kamarnya. "Terima kasih Yang Mulia." Lalu memasuki kamar. Di dalam ruangan, setelah menempati kursi yang tersedia, Ye Chu lalu melaporkan pekerjaannya. "Yang Mulia, ada beberapa informasi penting terkait suasana yang terjadi di dalam kota. Pertama, mengenai kekacauan yang terjadi di ibu kota Kekaisaran Shenluo. Ternyata sudah tersebar sehingga membuat ketegangan dan penjagaan di wilayah perbatasan semakin meningkat. Besar kemungkinan munculnya para abadi ini ada hubungannya dengan keamanan wilayah perbatasan ini. Lalu yang kedua, gerbang daratan kesedihan Fana Selatan akan terbuka. Itu sebabnya banyak kultivator semi-abadi tingkat rendah hingga tingkat tinggi yang datang ke kota ini. Dan ini adalah informasi yang Mulia tanyakan sebelumnya," ucap Ye Chu sambil menyerahkan gulungan informasi terkait wilayah kuno selatan. "Baik, terima kasih," ucap King Ruo sambil menerima gulungan informasi tersebut dengan tenang. "Ye Chu, aku ingin tahu lebih jelas mengenai gerbang daratan kesedihan Fana ini," tanya King Ruo dengan penasaran membuat Ye Chu semakin heran. "Baik Yang Mulia," dengan sikap hormat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.